mudik dulu ya guys. Mudik. Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Bab 3093, tidak ada tempat untuk berdiri. Bab 7741 sampai bab 7745. Manajer Chen ditelepon sekarang menjadi manajer umum Jikingtang, dan dia juga merupakan tokoh populer di Jalan Antik. Ketika Zhou Liangyun menjadi manajer umum Jikingtang, manajer Chen adalah wakilnya. Kemampuan profesionalnya rata-rata, tetapi dia sangat bijaksana dan telah mengumpulkan koneksi yang baik di Jalan Antik. Setelah Zhou Liangyun dipecat oleh Song Wanting, manajer Chen untuk sementara mengisi lowongan manajer umum. Song Wanting juga mengetahui bahwa kemampuan profesional manajer Chen tidak memenuhi syarat untuk posisi ini, jadi rencananya adalah membiarkan manajer Chen mengambil alih untuk sementara dan kemudian menggantikannya ketika dia menemukan kandidat yang lebih cocok, sehingga posisinya saat itu diubah dari wakil manajer menjadi wakil manajer, menjadi penjabat manajer umum. Namun, hubungan Song Wanting dengan Ye Chen menjadi semakin dekat. Berkat bantuan Ye Chen, status dan kekuatannya dalam keluarga Song terus meningkat seperti roket, dan bisnis Jikingtang menjadi semakin penting. Saya tidak peduli lagi. Sekarang, Wanting Song telah menjadi kepala seluruh keluarga Song dan jurumudi keluarga yang bernilai ratusan miliar yuan. Tentu saja, bisnis sampingan kecil seperti Jikingtang bahkan lebih kecil lagi. Jadi dia tidak menginvestasikan lebih banyak energi pada Jikingtang. Pemiliknya tidak terlalu memperhatikan bisnis ini. Jadi manajer Chen secara bertahap melepaskan topinya sebagai penjabat manajer umum dan menjadi manajer umum yang sebenarnya. Di industri barang antik Jinling, Jikingtang adalah kakak laki-laki yang layak. Dan manajer Chen adalah pembicara di sini, jadi tidak ada seorang pun di seluruh jalan barang antik yang tidak memberinya rasa hormat. Pada saat ini, manajer Chen tidak dapat mengingat orang yang menelepon, jadi dia berkata langsung, "Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja kepada saya." Pemilik kios dengan cepat berkata dengan penuh perhatian, "Manajer Chen, apakah Anda ingat manajer Zhou, kan? Itu adalah manajer Zhou dari Jikingtang ketika Anda menjadi wakil manajer." Manajer Chen bertanya tanpa sadar, "Maksud Anda Zhou Liangyun?" Pemilik kios berkata tanpa berpikir, "Ya, ini Zhou Liangyun. Saya akan menelepon Anda. Saya hanya ingin menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa Zhou Liangyun telah kembali." Manajer Chen bertanya, "Zhou Liangyun sudah kembali, kemana dia pergi?" Pemilik kios berkata, "Dia kembali ke Jalan Antik. Saya tadi baru saja akan menutup kios ketika saya melihatnya memasuki Jalan Antik. Dan kemudian setelah mengobrol dengannya beberapa kata, dia memberitahu saya bahwa dia berencana membuka toko di Jikingtang." "Apa?" Suara manajer Chen tiba-tiba menjadi waspada. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, "Apakah Anda yakin itu Zhou Liangyun sendiri?" Pemilik kios menepuk dadanya dan berkata, "Ini dijamin palsu." Manajer Chen bergumam kaget. Apa yang dia lakukan saat kembali ke Jinling tiba-tiba? Jika dia ingin membuka toko, mengapa dia harus datang ke Jinling jika dia tidak bisa membuka toko dimanapun? Pemilik kios langsung setuju.
berkata, "Manajer Chen, ketika Zhou Liangyun kembali kali ini, mungkinkah dia ingin mendapatkan kembali posisinya sebagai manajer Jikingtang? Saya harus mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Semua orang mengatakan bahwa kondisi bisnis Jikingtang tidak terlalu baik selama periode ini. Rekrutmen masih ada rekrutmen informasi untuk manajer umum di situs web. Sekarang Zhou Liangyun tiba-tiba kembali. Anda harus berhati-hati." Setelah mendengar ini, manajer Chen tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Awalnya, tim keuangan grup Song selalu menyarankan agar Song Wanting memutus Jikingtang dan bisnis barang antik terkait. Bagaimanapun, Jinling sendiri bukanlah pusat pertukaran barang antik nasional. Bahkan bukan hub, bisnis Jikingtang ada di tanah ini. In sendiri, sulit untuk tumbuh. Terlebih lagi, situasi pendapatan Jikingtang juga tidak optimis. Setelah manajer Chen mengambil alih, meskipun bisnis Jikingtang tidak kecil, karena kurangnya pengalaman seluruh tim manajemen, Jikingtang pada dasarnya berjuang untuk mempertahankan modalnya selama periode ini. Menurut Departemen Keuangan Grup Song, jika lini bisnis Jikingtang dipertahankan, tidak hanya tidak akan ada ruang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kemungkinan besar akan mulai mengalami kerugian dalam waktu dekat. Jika bisnis ini dihentikan sekarang, Jikingtang juga bisa dikemas dan dijual. Aset tetap ditambah nilai merek, masih ada keuntungan tertentu. Tetapi begitu Jikingtang mulai merugi, nilainya akan semakin rendah, dan bahkan mungkin kembali ke nol pada akhirnya. Oleh karena itu Jikingtang ibarat rumah yang sedang anjloknya harga rumah. Bila dijual dianggap terjual dengan harga tinggi saat itu, karena jika dibiarkan begitu saja nilainya hanya akan semakin rendah, dan lebih rendah. Namun, Wanting Song memiliki pemikirannya sendiri tentang bisnis ini. Tidak masalah jika Jikingtang tidak menghasilkan uang, tidak masalah jika kehilangan sejumlah uang. Dia hanya berharap Jikingtang dapat mempertahankannya. Karena bagaimanapun juga, disinilah dia dan Ye Chen pertama kali bertemu. Terlebih lagi, meskipun Jikingtang kehilangan uang yang dapat hilang tidak lebih dari setetes air di mata Song Wanting. Menjaga Jikingtang tidak akan memakan banyak biaya sama sekali. Kinerja manajer Chen dalam beberapa bulan pertama setelah mengambil alih tidak ideal, dan dia sangat khawatir, takut Wanting Song akan mengeluarkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa Wanting Song tampaknya tidak peduli dengan Jikingtang. Kinerja, meskipun keuntungannya semakin rendah, semuanya di sini masih sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang datang untuk meminta pertanggungjawaban atau mengganggu saya. Belakangan, manajer Chen menyadari sebuah kebenaran. Wanting Song sepertinya tidak peduli apakah Jikingtang menghasilkan uang atau kehilangan uang. Dia mungkin hanya ingin mempertahankan nama merek Jikingtang. Tidak masalah jika itu tidak menghasilkan uang, dan tidak masalah jika ia kehilangan sejumlah uang. Manajer Chen tidak tahu bahwa Song Wanting mempertahankan Jikingtang karena perasaannya terhadap Ye Chen. Dia hanya berpikir secara sepihak bahwa Song Wanting memulai karirnya dari Jikingtang, dan dia mungkin menganggap tempat ini sebagai tempat yang diberkati. Orang yang berbisnis, terutama yang berbisnis besar, memiliki tahayul dan metafisika.
dan seringkali memiliki perasaan terhadap tempat di mana mereka memperoleh kekayaan. Manajer Chen, yang menyadari hal ini, mulai duduk dan bersantai di Jikingtang. Meskipun bisnis Jikingtang semakin buruk, hidupnya sangat nyaman. Di Jikingtang, dia adalah seorang hakim daerah miskin dengan langit yang tinggi dan seorang kaisar yang jauh. Meskipun uang dan uangnya tidak besar, keuntungannya adalah dia memiliki otonomi dan kehidupan yang besar, cukup nyaman. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa Zhou Liangyun telah kembali, yang segera memberinya perasaan krisis yang kuat. Manajer Chen telah bekerja di bawah Zhou Liangyun selama beberapa waktu. Dia tahu bahwa Zhou Liangyun sangat berprestasi di bidang barang antik. Dia tidak pernah melihat sesuatu dengan mata tertutup dan dapat melihat nilai sebenarnya dari barang tersebut dalam sekejap. Dia bisa-bisa disebut mata yang tajam di bidang barang antik. Jika Song Wanting tidak tersinggung dengan insiden botol itu, Zhou Liangyun pasti tidak akan diusir dari Jikingtang. Faktanya, jika Zhou Liangyun memiliki sikap yang lebih baik saat itu, Wanting Song pasti akan menjauhkannya dari kecintaannya pada bakatnya. Hanya saja Zhou Liangyun telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Ye Changying saat itu, jadi dia tidak berniat tinggal di Jinling. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan penyesalan di depan Song Wanting, dan tanpa malu-malu mengancam Song Wanting dengan pengunduran diri, yang akhirnya membuat Song ingin menanggung rasa sakitnya. Oleh karena itu, manajer Chen juga sangat khawatir, takut ketika Zhou Liangyun kembali kali ini, dia mengkhawatirkan posisinya sebagai manajer umum. Jadi, dia berkata kepada penjual, "Anda terus mengawasi Zhou Liangyun untuk saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk segera diberitahukan kepada saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan." Penjual itu segera berkata, "Oke, manajer Chen, jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Setelah menutup telepon, manajer Chen segera memanggil beberapa orang dari Jikingtang kepadanya. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan yang dia rekrut dan latih setelah mengambil alih Jikingtang. Selama periode ini, manajer Chen hanya membuat sedikit kemajuan dalam bisnis, tetapi telah membuat pencapaian besar dalam personel. Dia telah menggantikan semua orang yang tidak dapat menuruti kata-katanya. Tinggal beberapa orang yang bekerja bersamanya di Jikingtang, membuka banyak gudang tikus, dan mengambil banyak uang dari buku Jikingtang dengan berbagai nama. Cara mereka yang paling umum adalah membeli barang mahal dan menjual barang antik dengan harga murah. Untuk sesuatu yang semula bernilai $500,000, beberapa dari mereka akan mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk mendapatkannya, lalu mencari rompi dan membawanya ke toko, di mana mereka kemudian akan membiarkan beberapa dari mereka mengambilnya. Orang-orang memutuskan untuk mengambilnya kembali seharga 700.000 yuan, dan selisih harga secara alami masuk ke kantong mereka. Dan harga barang-barang yang awalnya diambil kembali seharga 100.000 yuan beberapa tahun yang lalu jelas meningkat menjadi 200.000 yuan. Tetapi mereka sengaja membuat beberapa kerusakan yang dapat diperbaiki, dan kemudian menjualnya sebagai produk cacat seharga puluhan ribu yuan, mengklaim telah memulihkan sebagian kerugian. Tetapi selisih harga juga dikantongi oleh mereka.
Gaya formal manajer Chen berfokus pada penyebaran hujan dan embun secara merata. Semua karyawan yang tersisa menerima uang, dan setiap orang secara alami menjadi satu tim. Pada saat ini, manajer Chen meminta mereka untuk menutup toko terlebih dahulu, lalu memanggil mereka ke kantor manajer. Begitu dia muncul, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya baru saja menerima kabar bahwa Zhou Liangyun telah kembali." Semua karyawan terkejut. Sebagian besar karyawan ini adalah karyawan lama dan tentu saja sangat mengenal Zhou Liangyun. Meskipun orang lain belum pernah bertemu Zhou Liangyun, mereka telah mendengar beberapa perbuatannya. Ketika mereka mendengar bahwa Zhou Liangyun kembali, semua orang sedikit penasaran dengan apa yang akan dia lakukan ketika dia tiba-tiba kembali ke Jinling. Manajer Chen berkata dengan wajah gelap, "Seseorang memberitahu saya bahwa Zhou Liangyun berencana membangun toko di Jalan Antik. Tapi menurut saya dia tidak hanya ingin membuka toko. Jika suatu hari dia dan Song Wanting terhubung lagi dan kembali ke Jikingtang, jika Anda duduk di kursi saya, kita mungkin mendapat masalah besar." Salah satu karyawan berkata dengan cepat, "Saudara Chen, orang bernama Zhou ini dipecat karena dia menyinggung Tuan Song, bukan? Bagaimana bisa Tuan Song membiarkan dia kembali?" Manajer Chen berkata dengan dingin, "Anda tidak tahu apa-apa. Di mata para pebisnis, yang ada hanya kepentingan abadi dan tidak ada musuh abadi." Zhou Liangyun agak pintar. Meskipun dia belum pernah bekerja di sini, sudah lama dia bisa mengumpulkan barang untuk toko. "Kami membeli banyak barang bagus, dan kami akan menjualnya satu demi satu, dan keuntungannya setidaknya puluhan juta. Tapi sepanjang tahun ini, keuntungan buku kami hanya kurang dari 100.000 yuan, yang hampir membuat kulit kepala terjebak dalam biaya." Meskipun Song Wanting tidak ada di sini membuat masalah bagi kami, tetapi ini juga berarti Wanting Song tidak menganggap kami serius sama sekali. Menjaga kami adalah hanya untuk membantunya menjaga pintu Jikingtang agar Jikingtang tidak menutup toko. Karena Wanting Song tidak mempedulikan kita. Mungkin ada perasaan. Jadi mengapa dia menahan kita jika ada kandidat yang lebih baik? Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk. Manajer Chen menambahkan, "Kalian harap waspada mulai sekarang dan perhatikan baik-baik setiap gerakan Zhou Liangyun di Jalan Antik. Kali ini, saya akan memastikan bahwa dia tidak mendapat tempat di Jalan Antik." Bersambung.